Oke, bertemu lagi bersama podcast kita pada hari ini. Kali ini saya akan membahas mengenai salah satu kejadian yang sempat viral pada beberapa hari yang lalu, yaitu tragedi erupsinya Gunung Merapi pada tanggal 3 Desember kemarin, yang setelah dilakukan penelusuran didapati cukup banyak korban jiwa gitu. Kali ini saya telah menghadirkan seorang narasumber yang merupakan salah satu relawan dari tragedi erupsinya Gunung Merapi tersebut, dan relawan kita ini juga merupakan salah satu relawan yang turun terakhir, yang bisa dibilang dia merupakan orang terakhir gitu yang ada di Gunung Merapi untuk melakukan evakuasi tersebut gitu. Baik, langsung saja kita kepada narasumber. Apa kabar Bang Erik? Alhamdulillah sehat, Bang. Sehat. Jadi sebelumnya saya ingin bertanya gitu, Bang. Sebenarnya pada tragedi erupsi Gunung Merapi pada tanggal 3 Desember kemarin, apa yang sebenarnya terjadi gitu, Bang? Mungkin bisa Bang jelaskan gitu agar bisa dipahami terlebih dahulu gitu, Bang. Jadi untuk yang terjadi kemarin di Gunung Merapi ini menurut sudut pandang penggiat alam terbuka. Jadi ketika kita berkegiatan di alam terbuka, kita akan dihadapkan dengan dua kemungkinan bahaya. Yang pertama, bahaya subjektif. Nah, bahaya subjektif ini adalah bahaya yang datang dari kita sebagai pelaku penggiat alam terbuka, seperti halnya hipotermia, tersesat. Nah, itu termasuk bahaya subjektif, bahaya yang datang dari diri kita sebagai penggiat alam terbuka. Seterusnya ada yang namanya bahaya objektif. Bahaya objektif ini adalah bahaya yang datang dari alam itu sendiri. Ini dari alam berarti ya, Bang? Ya, yang subjektif ini dari diri kita sendiri, sedangkan yang objektif ini dari alamnya gitu. Dari alam itu sendiri. Nah, itu yang seperti yang terjadi pada tragedi Merapi kemarin. Gunung meletus. Artinya bencana alam itu adalah bahaya objektif. Itu sangat sukar sekali untuk kita hindari. Itulah yang terjadi. Jadi memang bukan, ada orang beranggapan itu human error. Kita coba meluruskan kembali, itu yang terjadi adalah kecelakaan pada kegiatan di alam terbuka. Yang murni karena ya bencana alam itu. Faktor alam itu sendiri. Jadi bagaimana gitu, Bang? Mungkin bisa Abang ceritakan gitu, bagaimana pengalaman Abang saat melakukan evakuasi sebagai salah satu tim relawan untuk tragedi erupsi Gunung Merapi ini gitu, Bang. Kita mulai pelan-pelan ya. Santai. Jadi pertama kali saya coba untuk mengajak kita semua, mari kita doakan agar para korban dari erupsi Merapi ini ditempatkan di tempat yang sebaik-baik tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga saya mencoba untuk menggarisbawahi bahwasanya apa yang saya sampaikan ini adalah pengalaman pribadi, bukan bermaksud untuk menyinggung siapapun. Dan juga ini merupakan, saya berharap apa yang kita bahas malam ini menjadi pelajaran untuk kita ke depannya, dan kita berdoa agar ini tidak terulang lagi. Jadi ini murni dari pengalaman pribadi seorang relawan gitu ya, Bang? Lanjut, Bang. Jadi pada tanggal 3 Desember 2023, hari Minggu. Hari Minggu itu sekitar pukul 3 sore kita mendapat kabar dari
WA grup organisasi. Kita mendapat kabar bahwasanya telah terjadi erupsi Gunung Merapi. Yang pertama kali saya lakukan ya tentunya kita coba mencari info yang A1 yang pasti, yang valid yang, gitu ya yang Bang. Valid. Kita coba berkoordinasi dengan teman-teman BPBD, Basarnas. Nah, yang pertama kali terpikir di hari Minggu itu adalah apakah ada orang di kawasan puncak Gunung Merapi ini, karena memang kebiasaan dari para pendaki Gunung Merapi ini ya sekitar ya kalau kita bisa menggambarkan ya kebiasaan pendaki ini ya, di jam-jam tersebut, di jam pas letusan itu terjadi, biasanya kebanyakan orang lagi berada di kawasan puncak Gunung Merapi ini. Nah, itu yang menjadi menjadi beban pikiran lah ya, buat abang gitu. Apakah ada? Nah, seterusnya saya coba berkoordinasi juga dengan teman-teman di pos pendakian Kota Baru. Nah, memang betul ternyata ada kurang lebih 75 ya. 75 orang. Jadi pada kebetulan ini pada weekend gitu ya Bang. Iya, betul sekali. Nah, jadi cukup banyak gitu yang melakukan pendakian pada Gunung Merapi ini gitu. Pada tanggal tersebut tercatat di data online BKSDA itu terdapat 75 orang pendaki yang lost komunikasi gitu, artinya tidak bisa lost komunikasi. Tidak bisa dihubungi lah gitu ya. Dihubungi, tidak tahu keberadaannya gitu kan. Karena memang situasi di saat itu sedang erupsi. Nah, jadi malamnya setelah kita info yang valid kita dapatkan, hal yang paling yang paling mengejutkan kami semua, malamnya saya mendapat kabar juga bahwasanya dari yang mengabarkan ini adalah adik lekin saya di organisasi mengabarkan bahwasanya ada beberapa orang dari rekan-rekan dari Empal UNP, itunya Mapala yang ada di UNP, biasanya 3 anggotanya yang saat itu juga berada di kawasan puncak Gunung Merapi gitu. Dan juga posisinya atau kondisinya lost komunikasi gitu, tidak bisa dihubungi gitu. Nah, sampai malamnya kita memastikan bahwa berita itu betul, valid. Kita langsung mengatur strategi bagaimana untuk coba membuat skenario penyelamatan. Memberikan bantuan gitu kepada rekan-rekan kita yang tidak tahu gimana kabarnya gitu. Iya, betul. Malam itu saya masih berharap dan berdoa bahwa saya adik-adik bertiga ini, saya bilang adik memang karena memang hubungan antar organisasi ini cukup dekat kita gitu. Cukup dekat, saya bilang mereka adik, yang bertiganya adik gitu ya. Malam itu saya masih berharap bahwa adik-adik yang bertiga ini biarlah dulu tersesat atau lost lah gitu ya, tersesat gitu kan. Saya masih berharap tidak terkena dampak dari biarlah mereka entah kemana gitu kan. Intinya masih ada kemungkinan mereka selamat gitu. Betul. Itu di hari Minggu malam kejadiannya. Saya masih berharap itu tersesat, artinya ada kemungkinan untuk bisa kita selamatkan. Sampai pada Senin pagi tanggal 4 ya. Tanggal 4 Desember. Kita bergeser ke Batu Palano, itu pusat pos pendakian Gunung Merapi ini. Kebetulan dari kita Batu Sangkar
saya di Batu Sangkar di Kabupaten Tanah Datar. Saya ada kekuatan tim 4 orang gitu. Jadi memang dari awal saya mencoba berkoordinasi dengan teman-teman Palu NP yang udah standby dari hari Minggu di pos pendakian Batu Palano ini. Oh iya. Ya, singkat cerita kita sampai di pos pendakian Batu Palano ini. Kita langsung koordinasi, kita langsung mengatur strategi, dan jam sekitar jam 3 lah. Ya, maaf, habis asar ya. Habis sholat asar kita bergeser naik. Tujuan kita pada Senin sore itu adalah bergabung dengan rekan-rekan dari tim dari Palu NP ini yang udah berada di ketinggian 2000. Namun pada malamnya kita juga bisa mencapai ketinggian 1800 di bawah tim dari Palu NP ini. Ya, kita bermalam di sana karena memang udah letih, capek gitu kan ya. Sudah tidak memungkinkan. Ya, tidak memungkinkan gitu kan. Dan ditambah pula kondisi gunungnya masih terjadi erupsi atau letusan gitu ya. Iya. Jadi paginya setelah di hari Selasa tanggal 5 sekitar pukul 6 kita bergerak naik. Akhirnya kita jumpa dengan tim yang dari Palu NP. Memang itu tujuan kita. Kebetulan di sana ada juga senior kami Bang Raju. Bang Raju dengan 5 orang kekuatan tim. Jadi kita gabung menjadi 9 orang. Tambah juga support tim dari bawah juga ada sekitar lupa saya. Pokoknya rame lah, lebih dari 10 orang gitu. Iya. Nah, setelah itu kita bagi tim. Kita kita pastikan tujuan kita apa dulu gitu kan. Yang pastinya tujuan kita adalah mencari adik-adik yang bertiga ini. Ya, untuk menyelamatkan. Menyelamatkan mencari adik bertiga ini. Nah, kita bergerak naik kira-kira pukul 9 pagi itu sampai di Cadas. Nah, Cadas ini adalah batas vegetasi Gunung Merapi gitu. Jadi setelah Cadas ini udah kawasan puncak gitu kan. Kawasan bebatuan Cadas gitu. Iya. Nah, setelah di batas vegetasinya itu ketinggian sekitar 2200 ya. Yang lebih lah 2200. Iya. Kita sampai ada di sana namanya Warung Maknaro gitu. Memang ada masyarakat sekitar itu membuat warung. Iya. Membuat warung di ketinggian 2200 itu. Di hari Selasa itu udah standby Basarnas yang memang udah stay di sana dari hari Minggu sore itu. Iya. Saat itu kondisi gunung ini memang betul-betul mencekam gitu. Arti mencekam itu tidak bisa ditebak gitu kan. Sering terjadi letusan gitu kan. Iya. Memang saat itu juga angin mengarah ke arah kita gitu. Jadi memang sangat situasinya memang sangat mencekam gitu. Sangat sulit gitu. Sangat sulit. Ya, kita menunggu ada jeda. Iya. Ada jeda, gunung ini tenang dia. Iya. Itu kita menjaga diri kita juga gitu kan ya. Menjaga diri kita. Jam 11:30 lah. 11:30 kita coba bergeser naik menambah ketinggian. Nah, itu Masya Allah pada pertengahan Cadas itu kita saksikan banyak jenazah yang limpangan itu di jalur untuk menuju puncak. Iya. Itu kira-kira setelah habis sholat zuhur lah gitu ya. Kita mendapati beberapa korban gitu ya. Iya. Yang udah hitam kondisinya. Oke. Nah, terus kita
packing dengan kantong jenazah itu. Kita ambil, kita evakuasi, turun ke arah jalur Trabas, jalur yang untuk memang dikhususkan pada kejadian itu untuk mengevakuasi korban yang MBA ini. Iya. Jadi diskenariokan untuk jalur yang dari Kota Baru, dari Kota Baru ini untuk korban yang selamat dan juga untuk para relawan gitu ya. Jadi jalur satu lagi memang dikhususkan untuk membawa turun korban yang udah hitam gitu ya. Jadi di hari itu ada beberapa jenazah yang memang tidak kita ketahui apanya. Memang kita udah tidak fokus ya, memang fokus kita memang untuk adik-adik bertiga ini. Namun di luar itu kita juga memang niat siapapun itu akan kita bantu gitu. Itu pukul 3 sore ya, kalau salah. 3 sore itu instruksi dari ketua regu saya, Bang Raju tadi. Menginstruksikan untuk turun gitu ya. Posisinya saat itu kita berada di bawah Tugu Ebel. Tugu Ebel di bawah, sekitar ya tidak jauh lah gitu, 50 meter lagi udah sampai kita ke Tugu Ebel gitu ya. Jadi Bang Raju menginstruksikan kita untuk turun karena tidak memungkinkan lagi gitu kan. Gitu. Karena cuaca udah mulai berkabut gitu kan. Nah, gunung ini masih terus meletus gitu kan. Tidak memungkinkan. Kita anggap hari itu udah maksimal kita untuk mengevakuasi korban-korban ini gitu. Namun saya ada feeling gitu ya. Mencoba untuk naik ketinggian lagi gitu. Maksimalnya sampai Tugu Ebel. Nah, saya coba bicarakan dengan Bang Raju sebagai yang kita tuakan di tim gitu. Saya izin buat naik sampai Tugu Ebel gitu kan. Dengan segala pertimbangan Bang Raju ini cuma mengizinkan gitu kan. Namun ya dengan kehati-hatian lah pesan beliau. Kita naik sama adik juga dari KMP juga, si Safar. Kita coba naik berdua. Itu alhamdulillah ya, Allah membantu kita sampai di bawah Tugu Ebel itu kita menemukan satu lagi. Satu lagi ternyata itu paket yang milik kita gitu, yang kita cari. Yang kita cari di bawah, terus yang di bawah Tugu Ebel. Sekitar pukul 3 kurang lebih, saya lupa persisnya, pukul 3. Nah itu kita coba pastikan ya, kita kasih kabar ke Bang Raju lagi, Bang, paket kita udah ketemu satu atas nama Iqbal. Nah, setelah itu kita packing, kita masuk kantong. Kita coba minta bantuan dengan ya udah rame kan, udah rame sana. Udah rame. Juga dibantu Basarnas dan TNI Polri gitu. Kita dibawa turun ke arah yang tadi saya bilang itu jalur Trabas tadi ya. Jadi singkat ceritanya kita sampai di jalur Trabas ini. Ya namanya ini orang-orang dekat kita yang jadi korban itu ya, emosional lah gitu kan ya, banyak apalah gitu kan. Kita berharap hari itu kita bisa waturin semuanya yang kita punya gitu. Ada tiga korban juga. Namun yang dari 3 ini mereka sebetulnya 5 orang satu timnya. Namun 3 diantara itu memang dari apa tadi? Yang satunya itu dia sempat bisa menyelamatkan diri gitu kan. Yang satu tim dari yang 3 ini. Terus
sorenya setelah ini si Iqbal ini dievakuasi turun, terdengar kabar dari radio bahwa di atas ada tim yang menemukan 2 paket lagi dan kondisi hitam juga. 2 paket lagi. Ya, setelah kita diskusi lagi dengan tim, kita sepakat menunggu yang 2 ini. Yang informasinya yang 2 ini adalah 1 laki-laki dan 1 perempuan gitu. Iya. Kita berharap dan berdoa pada sore itu yang ketemu ini yang punya kita gitu. Sampai yang 2 ini di dekat kita. Iya. Ya, setelah kita lihat, ya, kita menunggu, kita lihat identitasnya. Ternyata memang yang 2 yang barusan turun di sore itu memang ya yang beberapa hari ini kita tunggu-tunggu, kita cari. Atas nama Aliarni dan Frankie. Memang kondisi saat itu memang seumur-umur hidup dalam proses evakuasi, ya memang pada erupsi Merapi kemarin lah, memang betul-betul sangat emosional sekali. Memang itu yang menjadi korban orang-orang terdekat kita. Jadi setelah Selasa sore itu alhamdulillah 3 orang ini dapat kita bawa turun. Kita memutuskan untuk kembali turun ke ketinggian 2000 mdpl gitu kan. Karena memang di ketinggian 2000 mdpl itulah titik aman kita. Karena memang masih sering terjadi lontaran batu panas gitu kan. Batu panas. Kita sorenya turun, kita evaluasi, ya walaupun ada 1 yang masih tertinggal gitu kan di atas, cuman kita memutuskan untuk kembali besok, ya malam kita evaluasi. Singkatnya pagi, ya itu malam itu ada tim yang turun gitu ya. Kita yang turun karena memang ada beberapa hal yang harus mereka tugas mereka gitu kan, harus mereka kerjakan. Itu ada Bang Laju dan Marajib turun. Jadi kekuatan tim kita tinggal 4 orang gitu. Karena memang yang banyak tadi, yang lebih dari 10 orang tadi, kita pecah juga untuk membantu proses evakuasi yang 3 ini. Udah kita ketemukan 3 ini. Jadi malam itu ya malam yang panjang bagi kita. Panjang ya. Kenapa panjang saya bilang panjang? Malam yang sangat panjang sekali. Malam itu hujan yang sangat lebat gitu. Deras sekali. Sampai plastik kita bikin 2 lapis jebol ya, 2 lapis padahal ya. Ini kita bertahan dengan kondisi yang dengan keterbatasan gitu kan. Kita bertahan sampai pagi tetap hujan. Kondisi hujan juga sampai pagi itu kita dapat informasi bahwasanya kita dapat tambahan kekuatan tim lagi dari bawah. Ya itu adalah kita bersyukur juga gitu kan, karena memang tidak mungkin kita memaksakan untuk naik lagi gitu kan. Dengan kondisi kekuatan tim kita 4 orang gitu kan. Sembari menunggu tim, kita juga merancang skenario bagaimana nanti ini menjemput yang 1 ini, yang terakhir ini. Kita merancang bagaimana skenarionya gitu kan. Jadi menurut kesaksian dari teman yang selamat, Madaksi, beliau mengatakan bahwasanya yang 1 ini, sama Siska ini, mereka berpisah di kawasan Tugu Ebel gitu. Jadi kalau saya gambarkan posisinya itu kurang lebih 100 meter lah dari
Tugu Ebel ini ya, ke kanan, mengarah ke kanan, jalan ke puncak. Itulah gambarannya gitu. Kalau abang pernah naik Gunung Merapi, pastilah terbayang. Iya. Kita merancang skenario bagaimana proses evakuasinya. Kalau seandainya memang hanya tim kita yang tersisa nantinya. Karena memang di hari Selasa, hari Selasa malam itu semua tim ditarik turun. Ya, Basarnas turun semuanya. Ya, karena memang tidak memungkinkan karena cuaca erupsi ini masih tidak berhenti gitu ya. Tidak berhenti. Tim ditarik turun, mungkin ada pergantian tim mungkin ya. Saya tidak tahu persis bagaimana apa alasan teman-teman yang turun semua. Namun saya berprasangka waktu itu tim yang turun ini rolling lah, pergantian tim lah gitu. Ya sekitar jam 10 masih hujan kondisinya. Akhirnya kita berkumpul dari tim yang dari bawah, yang naik dari pos pendakian Batu Palanu tadi. Kita udah berkumpul semua dengan kekuatan tim 11 orang ya. 11 orang. Udah rame gitu. Rame ya. Itu juga tergabung dari Mapala yang ada di Sumbar gitu kan. Seingat saya ada Mapasra dan juga ada Stipepa ya, teman-teman dari Mapala. Tepat 11:30 kurang lebih kita coba geser naik lagi dengan kondisi yang sangat buruk sekali. Kondisinya memang ya gunung masih meletus gitu ya. Nah, kita naik lagi, kita naik sampai kedai yang kemarin kita jadikan base sementara, kedai Maknaro itu yang sering terdengar di media Maknaro. Sampai di sana pencarian di hari Rabu. Ya, di hari Rabu gunung masih meletus. Waktu itu saya berpikir mungkin ini salah satu bentuk ujian dari Allah. Apa yang diujinya? Mungkin Allah menguji rasa sayang kita, tim terhadap si Siska ini yang korban terakhir ini. Allah menguji kita dengan menguji cinta kita lah gitu untuk Siska ini. Apakah memang betul-betul kita peduli dengan dia gitu. Allah menguji kita semua gitu. Memang gunungnya ya tidak berhenti gitu. Tidak berhenti meletus. Tidak berhenti meletus. Alhamdulillah selesai jam 1 selesai sholat zuhur. Alhamdulillah gunung ini meletus, namun letusannya itu angin mengarah ke arah Batu Sangkar. Jadi kalau saya gambarkan Batu Sangkar dan Koto Baru, Padang Panjang dan Batu Palanu ini dipisahkan oleh si Gunung Merapi ini. Artinya kalau angin mengarah ke Batu Sangkar kita aman gitu ya, tidak terkena abu-abu erupsi itu. Nah, saya punya feeling inilah kesempatan kita untuk menjemput yang satu ini. Adik kita ini Siska. Saya sangat besar keyakinan saya. Saya berharap ini akan berlangsung tidak usah lama gitu, cukup 1 jam gitu ya. Saya berharap demikian, 1 jam aja gitu. Ya memang itulah kekuatan doa mungkin. Alhamdulillah. Itu jam 12:30 jam 1 lah gitu. Maaf ya, saya lupa persisnya jam 1. Lebih maaf. Jam 2 kita naik ya. Jam 2 kita naik dari kedai Maknaro tadi itu. Kita sampai di Tugu Ebel itu pukul 2.45. Pukul 2.45. Itu masih kondisinya dengan
letusan yang tidak berhenti gitu. Oh iya. Tidak berhenti. Namun alhamdulillah yang saya dibilang anginnya mengarah ke arah Batu Sangkar gitu. Oh iya. Sampai di Tugu Ebel itu 2.45, jam 2.45 kita mengatur strategi. Kita tak ada waktu banyak untuk menjemput yang satu ini. Kita mencoba menyisir kawasan Tugu Ebel ini di sisi kanan aja, karena memang itu kesaksian dan analisa kita di hari sebelumnya, kesaksian dari direksi yang korban yang selamat. Kita fokus di arah kanannya Ebel, tidak lebih dari 15 menit dan menyisir. Ada beberapa 6 orang ya kita menyisir. Ada 2 di dekat lapang bola di Pasar Puncak. Ada 2 di sebelah kanannya dan posisi saya waktu itu di tengah-tengah. Saya coba sisir, kami coba mengawasi setiap lekukan selokan gitu. Alhamdulillah Allah mempermudah usaha kita. Di selokan ketiga dari Tugu Ebel, kita menemukan si Siska. Oke. Siska. Ya. Itulah yang terjadi. Setelah kita ketemukan, ya dia setia menunggu kita gitu. Dia setia menunggu dan kita pun dengan menyebut Siska ini dengan yang betul-betul dengan rasa cinta kita pada Siska ini. Akhirnya tepat pukul 3 Siska kita temukan. Kita packing dengan kantong, lalu kita bawa turun untuk mempercepat, karena kita memang tidak bisa lama-lama gitu. Tidak bisa lama-lama, kondisi yang masih tidak stabil gitu. Masih meletus, tidak bisa lama-lama. Akhirnya kita bawa turun sampai di bawah Tugu Ebel. Nah, di sana baru dibantu oleh banyak unsur, ada TNI Polri, masyarakat, dan juga relawan lainnya. Nah, akhirnya Siska dievakuasi pada malam itu juga, dibantu juga dan didampingi oleh teman-teman satu angkatannya, dampingi jalur evakuasi jalur Trabas ini. Ya, itulah yang kita alami kemarin. Memang evakuasi kemarin itulah yang paling kalau saya bilang itu paling sangat emosional selama seumur hidup saya. Dan kalau dibilang tidak percaya, memang itu terjadi gitu ya. Saya berharap ke depan hal ini tidak ada lagi, tidak terulang lagi gitu. Kita berharap, kita berdoa, mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Bahwasanya kita berkegiatan di alam terbuka itu kita berhadapan dengan situasi yang tidak pasti. Kita berhadapan dengan situasi yang bisa berubah dalam hitungan detik. Ya, jadi itulah Bang yang terjadi selama yang pas saya lihat gitu, selama proses evakuasi dari hari Senin siang sampai Rabu malam. Oke, jadi terima kasih untuk Bang Erik selaku relawan
erupsi Gunung Merapi pada tanggal 3 Desember tersebut, dan telah menemukan beberapa korban jiwa gitu. Oke. Mungkin saya garis bawahi. Kita dalam satu tim gitu. Bukan hanya saya gitu kan. Iya. Satu tim dari Kepala UNP gitu. Dari Mapala yang ada di Universitas Negeri Padang. Iya. Nah, oke. Mungkin cukup sampai di sini saja podcast kita pada kali ini. Sekian, terima kasih.